Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh aplikasi analisis varian satu jalan atau ANAVA satu jalan. Di sini dicontohkan ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan alat kerja baru terhadap produktivitas kerja karyawan perusahaan makanan. Untuk itu diadakan eksperimen selama 6 bulan dengan periode waktu pengukuran produktivitas kerja sebelum menggunakan alat kerja baru, kemudian setelah menggunakan alat kerja baru selama 3 bulan, dan setelah menggunakan alat kerja baru selama 6 bulan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sampel karyawan ini baik yang tidak menggunakan alat kerja baru, menggunakan alat kerja baru selama 3 bulan, dan juga menggunakan alat kerja baru selama 6 bulan, ini adalah karyawan yang sama. Nah, dengan demikian, ini adalah satu contoh kasus untuk sampel yang berkorelasi. Kemudian setelah dilakukan pengamatan, diperoleh data sebagai berikut. Ada 15 subjek, kemudian dari 15 subjek ini diperoleh data sebagai berikut. Nah, ketika Anda ingin melaksanakan uji menggunakan ANAVA satu jalan, maka yang harus Anda lakukan sebelumnya atau prasyaratnya, saya ingatkan kembali, pertama adalah uji normalitas dan yang kedua uji homogenitas. Nah, di sini saya tidak akan mencontohkan bagaimana menyelesaikan uji normalitas dan juga uji homogenitas tersebut. Nanti Anda bisa lihat pada video-video saya sebelumnya. Kita nanti akan langsung masuk ke ANAVA satu jalannya. Kita mulai dulu dari menuliskan hipotesis dan juga membuat tabel bantu. Nah, pertama kita tuliskan dulu hipotesis statistiknya. Untuk H0-nya kita tuliskan adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian untuk H1-nya ada salah satu tanda tidak sama dengan. Nah, untuk H0-nya sendiri karena di sini ada 3 kelompok, maka di sini kita buat itu rataannya sama. Kemudian untuk H1 kita nggak bisa menuliskan mu1 tidak sama dengan mu2 dan mu2 tidak sama dengan mu3 karena itu tidak selalu seperti itu. Bisa saja salah satu tanda yang tidak sama dengan, tidak semuanya. Atau bahkan semuanya pun bisa. Nah, oleh karena itu kita cukup menuliskan salah satu tanda tidak sama dengan atau ada salah satu tanda tidak sama dengan. Nah, kalau sudah menuliskan hipotesis, selanjutnya kita buat tabel bantunya untuk mempermudah kita dalam proses perhitungan. Nah, tadi sudah kita ketahui untuk nilai X1, X2, dan X3-nya. Setelah itu kita hitung jumlah totalnya untuk setiap subjek ya, dari nomor 1 sampai 15. Kemudian juga kita hitung jumlah masing-masing kelompoknya. Dari kelompok pertama yang artinya sebelum menggunakan alat kerja baru, kemudian ketika sudah menggunakan alat kerja baru. Di sini kita jumlahkan masing-masing. Nah, setelah itu kemudian masing-masing nilai X ini kita kuadratkan. Kita peroleh seperti ini. Dan kemudian kita jumlahkan dari masing-masing yang sudah dikuadratkan ini, kita peroleh adalah jumlah X total kuadrat. Kemudian kalau untuk setiap kelompoknya, jumlah X untuk kelompok pertama, jumlah X kuadrat untuk kelompok pertama, yaitu 2375, untuk kelompok kedua 3782, dan untuk kelompok ketiga adalah 4675. Sekarang kita akan mulai perhitungan dari JK, jumlah kuadrat total dan seterusnya. Nah, pertama kita hitung dulu untuk JK totalnya atau jumlah kuadrat totalnya dengan rumus sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi dengan N atau banyaknya anggota sampel. Nah, kita sudah buat tabelnya sehingga untuk sigma X total kuadrat itu kita peroleh adalah yang ini, 10.832. Kemudian untuk sigma X total yang dikuadratkan, maka sigma X total itu adalah ini, 682, kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan N besar atau jumlah anggota sampel. Dan di sini anggota sampel itu jumlahnya adalah ada 45. Jadi bukan lagi 15 karena di situ ada 3 kelompok ya, dan ini adalah sampel berkorelasi.
Sehingga walaupun orangnya sama, tetap kita hitung 15 kali 3 kelompok, jadi 45. Sehingga dari sini kita peroleh hasilnya itu adalah 374,311. Ini nanti jadi ini Anda kuadratkan terlebih dahulu, kemudian bagi 45. Setelah itu baru Anda kurangkan ini 10.832 dikurangkan hasil yang tadi. Nah, setelah C kuadrat jumlah kuadrat total, setelah itu kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, kemudian untuk jumlah kuadrat antar kelompoknya ini sudah saya tuliskan. Nah, ini dari jumlahan dari sigma XA dikuadratkan dibagi NA. Di sini kita uraikan menjadi sigma XA1 dikuadratkan. Artinya adalah jumlah data untuk kelompok yang pertama, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya anggota kelompok pertama. Kemudian ditambah dengan jumlahan dari jumlah semua data di kelompok kedua, kemudian dikuadratkan dibagi banyaknya data pada kelompok kedua, dan juga ditambah lagi jumlah dari semua data pada kelompok ketiga yang kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok ketiga. Kemudian Anda kurangkan dengan sigma X total dikuadratkan sama seperti tadi dibagi dengan N. Sehingga dari sini kita peroleh untuk sigma XA1-nya sendiri itu adalah 187. Maka di sini menjadi 187 kuadrat. Kita bagi dengan N1-nya adalah 15. Kemudian kita tambahkan sigma XA2 itu adalah 236 jumlahan data kelompok kedua. 236 kita kuadratkan. Dibagi dengan N2-nya adalah 15. Kemudian ditambah lagi sigma XA3 dikuadratkan berarti 263 kuadrat. Kita bagi dengan 15 juga, dikurangi dengan sigma X total dikuadratkan, berarti di sini kita peroleh 686 kuadrat. Ini bukan 2 tapi 6. Kemudian dibagi dengan N besarnya itu adalah 45. Nah, kemudian silakan nanti juga dihitung sambil dicocokkan. Kemudian setelah itu kita peroleh hasilnya adalah 197,91 ya, bukan 91. Nah, setelah JK antar atau jumlah kuadrat antar kelompok, sekarang kita hitung jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk jumlah kuadrat kelompok sendiri, dalam kelompok sendiri, rumusnya adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 374,311 kita kurangkan dengan 197,91. Dan hasilnya adalah 176,399. Kemudian setelah itu kita hitung untuk min kuadrat antar kelompok. Ini menghitungnya adalah jumlah kuadrat antar kelompok. Kita bagi dengan alfa dikurangi 1. Alfa itu adalah banyaknya kelompok sampel dikurangi 1. Sehingga jumlah kuadrat antar kelompok sendiri itu adalah 197,91 dibagi dengan alfanya itu adalah di sini ada 3 kelompok, maka 3 dikurangi 1 menjadi 2. Nah, setelah dihitung, hasil akhirnya adalah 98,955. Kemudian kita juga menghitung min kuadrat dalam atau MKD.
Nah, kita lanjut lagi untuk MKD-nya, rumusnya JKD per N dikurangi alfa, maka JKD-nya sudah kita dapatkan adalah 176,9,399. Kemudian dibagi dengan N-nya sendiri itu adalah 45, dikurangi alfanya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 42. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 4,2. Ini 42. Ini 4,2. Selanjutnya kita akan menghitung F hitungnya. Untuk F hitung, kita menggunakan rumusnya adalah MK antar kelompok. Kita bagi dengan MK dalam kelompok. Untuk MK antar kelompok sendiri hasilnya adalah 98,955. Kita bagi dengan MKD-nya adalah 4,2. Dan hasilnya adalah 23,56. Nah, ini adalah F hitung. Selanjutnya kita akan melihat untuk F tabelnya. Nah, untuk F tabel, untuk derajat kebebasannya sendiri, itu kan kita lihat ada derajat kebebasan untuk pembilang dan juga penyebut. Untuk pembilang itu adalah alfa dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1 yaitu 2. Dan untuk penyebutnya itu adalah N besar dikurangi 1 atau 45 dikurangi 1 atau 44. Nah, untuk F tabelnya, ini saya buat aja dalam kurung, untuk pembilangnya itu 2, dan untuk penyebutnya adalah 45 kurangi 1, 44. Nah, setelah kita lihat pada tabel, ternyata untuk 1% kita peroleh F tabelnya adalah 5,15, dan untuk 5% F tabelnya adalah 3,22. Nah, sementara kita lihat lagi bahwa ketika F hitung itu lebih dari F tabel, maka H0 itu ditolak. Nah, berarti di sini kan kita lihat F hitungnya itu 23,56 dan F tabelnya itu 5,15 ataupun 3,22. Maka di sini F hitung itu lebih dari F tabel. Nah, ketika lebih dari, maka simpulannya adalah H0 ditolak. Atau H1 diterima. Dengan demikian berarti simpulannya ada perbedaan atau ada satu tanda tidak sama dengan antara dua kelompok sampel. Ketika H0 sudah diputuskan ditolak, maka H1 diterima. Berarti ada perbedaan antara yang belum menggunakan alat kerja baru dan produktivitas karyawan setelah menggunakan alat kerja baru. Nah, sekarang kita akan melihat manakah yang lebih memberikan efek kepada produktivitas karyawan. Apakah penggunaan mesin atau alat kerja baru selama 3 bulan ataukah 6 bulan. Nah, kemudian karena ada perbedaan simpulannya, maka berarti kita akan melanjutkan dengan uji pasca ANAFA. Kita akan membandingkan antara sampel kelompok 1 dan kelompok kedua, itu apakah ada perbedaan dan mana yang lebih baik. Begitu juga 1-3, kemudian 2-3. Kemudian untuk uji lanjut, karena di sini sampel yang kita gunakan adalah sampel yang berkorelasi, maka di sini kita menggunakan rumusnya adalah T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikurangi
2 kali R. R itu apa? R itu adalah korelasi antara dua kelompok sampel. Kemudian dikalikan dengan S1 per akar N1 dikalikan lagi dengan S2 per akar N2. Nah, kemudian Anda nanti bisa menghitung sendiri untuk R12 itu ketemunya adalah 0,307 menggunakan rumus yang ada pada video sebelumnya. Kemudian untuk R13 itu sama dengan 0,089 dan untuk R23 itu sama dengan 0,621. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk masing-masing T-nya. Untuk T yang pertama, yaitu T12, artinya berarti kita membandingkan antara kelompok sampel 1 dan kelompok sampel 2. Manakah yang lebih baik atau ada perbedaan tidak? Maka di sini kita tinggal mengurangkan rataannya. Rataannya untuk kelompok 1 itu 187 per 15. Nah, kita harus hitung dulu. Untuk T12 ini berarti kita hitung rataan dari kelompok 1 kita kurangkan dengan rataan dari kelompok 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 12,47 kurangi 17,53. Nah, kita lanjutkan untuk T12-nya, berarti X1 barnya adalah 12,47. Kita kurangkan dengan X2 barnya adalah 15,73. Kita bagi dengan, di sini akar, kemudian kita bagi dengan akar dari S1 kuadrat dibagi N1. Nah, S1 kuadrat itu kita peroleh dari atas ini. Oh, belum dihitung ternyata. Kalau belum nanti berarti Anda bisa hitung sendiri ya untuk S1, S2, dan S3-nya mau secara manual ataupun Anda menggunakan bantuan Microsoft Excel. Berarti di sini yang pertama S1 kuadratnya adalah 3,12. Kemudian dibagi dengan N1-nya adalah 15 ditambah dengan 4,92 dibagi dengan 15. Kemudian dikurangi 2 kali. 2 kali R rasionya bukan rasio. 2 kali R-nya adalah korelasi. Korelasinya adalah yang tadi, ini 0,307. Setelah kita hitung tadi ya hasilnya min 5,322 dan hasilnya adalah non signifikan. Kemudian setelah kita juga mencari pada tabel distribusi T, kita peroleh bahwa T tabelnya itu adalah senilai 2,0484.
Nah, dengan demikian berarti T hitung ini kurang dari T tabel ya. Atau kalau ini kan karena ini uji dua pihak ya, maka berarti kalau min T tabel sampai dengan T tabel itu berarti daerah penerimaan, tapi ketika T hitungnya itu kurang dari min T tabel atau T hitungnya lebih dari T tabel, maka di situ itu H0-nya ditolak atau daerah penolakan. Jadi di sini karena T hitung itu kurang dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, dengan demikian nanti akan ada perbedaan berarti yang signifikan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Atau dengan kata lain, mu tidak sama dengan mu2. Nah, ketika mu tidak sama dengan mu2, untuk melihat mana yang lebih baik antara mu1 dan mu2, Anda kemudian bisa melihat dari rataannya. Oh, ternyata rataan mu2 itu lebih tinggi. Berarti mu2 itu lebih dari mu1. Nah, itu Anda lakukan juga untuk T13 dan juga T23. Ini ralat yang tadi T12 ini harusnya ini signifikan ya, berbeda secara signifikan karena H0-nya itu ditolak. Kemudian untuk T13 hasilnya juga setelah dihitung, ini harusnya panjang ini. Nah, setelah dihitung adalah min 2,817. Nah, kalau ini pun juga kalau Anda lihat, ini kan T tabelnya di sini. Itu adalah min 2,04 dan juga 2,04. Ini daerah penerimaan H0, ini daerah penolakannya. Kemudian di sini itu adalah T13-nya itu min 2,817, berarti dia ada di daerah penolakan. Maka di sini ini pun juga signifikan ada perbedaan. Sehingga mu1 tidak sama dengan mu3. Kemudian yang terakhir adalah T23. Untuk T23 berarti X2 bar dikurangi X3 bar yaitu 15,73 dikurangi 17,53. Kemudian dibagi dengan akar 4,92. Kemudian untuk T23 hasilnya juga min 3,671. Ini juga berada di daerah kritis atau daerah penolakan H0, maka dengan demikian H0 juga ditolak untuk T23 ini. Sehingga mu2 itu tidak sama dengan mu3. Nah, sekarang berarti kita bisa simpulkan yang pertama adalah ada perbedaan yang signifikan untuk produktivitas karyawan yang sebelum menggunakan alat kerja baru dan setelah. Kemudian untuk kelompok 1 dan 3 pun juga ada perbedaan. Kelompok 1 yaitu yang sebelum dan kelompok 3 itu setelah dikenai pekerjaan selama 3 bulan. Hasilnya yang kelompok 3 ini lebih besar atau lebih baik. Kemudian untuk T13, untuk T1 dan T3 pun juga kalau disimpulkan karena ada perbedaan yang signifikan, maka yang ketiga ini juga lebih baik daripada yang kelompok pertama. Dan yang terakhir untuk 2 dan 3. Untuk 2 dan 3, T2 dan 3 itu kita peroleh T hitungnya adalah min 3,671, yang berarti ini berarti di daerah kritik atau penolakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mu2
tidak sama dengan mu3. Kemudian dari T23 yang terakhir juga kita peroleh bahwa nilainya itu signifikan berbeda, sehingga kita katakan mu2 tidak sama dengan mu3. Untuk melihat mana yang lebih baik, maka kita bisa melihat dari rataannya. Nah, dengan demikian rataan dari kelompok ketiga itu lebih baik daripada kelompok kedua. Nah, demikianlah untuk contoh perhitungan untuk anafas satu jalan. Hari ini kita akan bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.